Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi ajma'in wa tabi'in ihsan ila yaumil amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah ya, kita lanjutkan kajian atau bahasan kita malam ini tentang manajemen demam ya. Mengapa ini penting? Karena pertanyaan yang paling sering ditujukan kepada saya via Wapri dan saking banyaknya sampai bingung menjawabnya, maksudnya bagaimana menjelaskannya itu ya, itu seputar ini. Ada orang itu bertanya bagaimana demam, ketika dikasih resep besoknya masih komplain lagi, belum turun gitu kan. Nah, ada pula yang hari ini sakit tertentu diobati 3 hari 4 hari kemudian sakitnya reda tapi kok masih demam. Nah, begitu terus sehingga menjadikan sesungguhnya mereka para penanya ini kurang sabar. Nah, mengapa Fatimah rahimahullah taala ini terjadi? Dikarenakan menurut saya karena kebanyakan dari kita belum mengerti betul tentang seputar penyakit demam itu. Oleh karena itu, sedikit akan coba kita sama-sama kupas seputar manajemen penanganan penyakit demam itu. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa penyakit demam itu sebetulnya bukanlah penyakit yang harus membuat kita apa ya istilahnya trauma atau ketakutan, ya. Tapi hendaklah itu membuat kita bangga dan sabar. Ya. Dalam sebuah atsar ya, itu disampaikan dalam sebuah riwayat itu, al-hummi yaumin itu kafaratu sanat. Ya. Jadi demam sehari itu menghapuskan dosa setahun. Jadi itu adalah salah satu apa namanya itu keuntungan atau kebaikan daripada demam. Oleh karena itulah para sahabat Nabi termasuk Abu Hurairah itu ketika dia sakit demam, dia memilih aku nggak mau langsung sembuh. Mengapa? Karena saya berharap bahwa demam ini akan menggugurkan dosa-dosa saya. Nah, enak kan? Kalau kita terkena demam, dosa kita terhapuskan. Nah, karena itu, ketika kita memahami kebaikan demam ini, maka semestinya kita tak perlu panik. Bersabar saja sambil kemudian kita cari solusinya. Kita cari bagaimana memahami penyakit ini dan mencari tahu solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau kita memahami selain daripada petunjuk nubuah tentang kebaikan demam itu, maka yang tak boleh kita lupakan adalah secara medis demam itu sesungguhnya adalah bermanfaat. Mengapa bermanfaat? Karena sebetulnya demam itu akan memaksa mematangkan materi yang susah larut. Misalkan lemak. Ya, misalkan orang kena batu empedu atau batu ginjal itu kan kristal natrium, garam-garam natrium yang bersatu dengan lemak yang menghasilkan panas sehingga nyantol di empedu kalau itu batu empedu, di ginjal kalau itu batu ginjal. Nah, itu ketika susah dilarutkan dengan zat-zat anti lemak, misalkan pakai minyak zaitun masih susah, pakai omega masih susah, pakai apa namanya itu yang pelarut-pelarut itu susah, maka haruslah pelarut-pelarut tadi itu dicampurkan dengan panas untuk mematangkan dulu baru dilarutkan. Jadi gunakan saja dulu kopi radik misalkan atau habatus sauda baru kemudian dilarutkan dengan minyak zaitun. Insya Allah lebih cepat pematangan materinya yang mengganggu itu kemudian lebih dilarutkan ke dalam zat-zat pelarut. Nah, sehingga Fatimullah secara medis demam itu sesungguhnya bermanfaat buat kesehatan. Jadi jangan panik, gitu kan? Maunya gitu kan kita kalau kita kena demam nggak sabar, maunya sedetik kemudian harus segera sembuh gitu kan? Nah, itu demam. Nah, lantas bagaimana sesungguhnya Fatimullah rahimahullah tentang terapi demam itu? Ya, sambilkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dengan sanad emas, jalur emas ya, di mana sanadnya itu riwayatnya ada dari Nafi, dari Ibnu Umar. Nah, kalau hadis ini riwayat oleh Nafi dari Ibnu Umar itu biasanya adalah sanad emas atau
sahih, dari kesahihannya adalah sahih, ya, tidak perlu diragukan lagi. Inamal khumi au syiddatul khumi. Jadi sesungguhnya khumi, panas, au syiddatul khumi, atau panas yang sangat dahsyat itu sekali adalah min faijil jahannam, sebagian daripada uap neraka jahanam. Ya. Fa'abridulaha bilma, maka dinginkanlah dengan air. Nah, kaidahnya begitu. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuk bahwa panas itu adalah aroma neraka jahanam, maka dinginkanlah dengan air. Ya. Nah, panas sendiri itu ada dua. Ya, pertama adalah panas simptomatik. Yang panas ini sebetulnya bisa hilang dengan sendirinya, atau hanya tinggal membutuhkan kaidah balancing saja. Ada panas demam sehari, ya, atau panas karena singatan matahari. Jadi kalau antum atau kita habis berjemur itu kan panas, itu cukup dibiarkan insya Allah hilang dengan sendirinya. Atau panas karena aktivitas fisik yang dengan begitu akan mengeluarkan panas. Seperti apa? Misalkan kita tidak makan puasa itu panas. Misalkan kita habis olahraga itu menghasilkan panas. Misalkan habis emosi, habis marah, sedang melakukan hubungan suami istri itu menghasilkan panas. Nah, ini namanya panas simptomatik. Ya, panas ini dengan angsur-angsur akan pulih bisa, ya, atau bisa juga dibalancingkan dengan air. Dengan cara apa? Minum air. Yang pertama, yang kedua ada bisa mandi. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa ketika mendatangi istrinya di waktu sahur, ya, beliau sebelum subuh kan begitu, ya, misalnya habis yang mulai bangun, biasanya kalau beliau nggak tidur lagi, beliau mendatangi istrinya, kemudian mandi keramas, gitu kan, keramas baru kemudian pergi jamaah sholat ke masjid, gitu. Maknanya hikmahnya adalah bahwa aktivitas hubungan suami istri itu di saat tubuh sedang membuang banyak panas, maka ia perlu segera dinginkan. Oleh karena itulah di riwayat Imam Turmudi itu disebutkan bahwa cara terapi demam itu adalah dengan mandi di waktu sahur. Nah, mengapa mandi di waktu sahur? Ya, karena air yang di atas jam 12 malam itu adalah air yang suhunya dingin. Jadi dia sangat bermanfaat untuk membalancing tubuh yang sedang panas. Sebaliknya, sebelum jam 12 itu air panas. Jadi sangat bermanfaat buat tubuh yang dingin. Tubuh yang dingin itu apa? Tubuh yang ngantukan, tubuh yang kehilangan panas, kehilangan vitalitas. Itu silakan mandi sebelum jam 12 malam. Itu bagus. Nah, kita kembali lagi dengan masalah terapi demam dengan air. Ya, macam-macam demam itu, ya. Jadi itu demam simptomatik. Yang kedua adalah demam penyakit. Nah, demam penyakit ini adalah demam yang disebabkan karena masuknya materi, ya, atau infiltrator, ya, ke dalam tubuh. Bisa bakteri, bisa virus, ya, bisa jamur, cacing, ataupun yang lainnya. Ya, ini namanya demam ufniyah kalau di dalam kitab Ibnu Nabawinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ufniyah. Demam ini macamnya ada yellow fever, demam kuning, yang pernah dulu ditanyakan di grup itu, ya, sebabnya adalah karena virus yang dibawa oleh nyamuk semacam Aedes aegypti, sejenis tapi bukan Aedes aegypti demam berdarah itu, ya. Yang kedua black fever. Black fever ini penyakit yang pernah sangat mengejutkan dunia, semacam pes atau lepra itu, ya, yang mematikan sekali itu, ya. Itu black fever namanya. Yang ketiga adalah demam botanist fever. Itu juga demam yang disebabkan oleh bakteri Rectologit atau apa gitu, saya lupa bakterinya, ya. Terakhir adalah demam yang tubuh itu kelihatan panas merah terus, ya, itu demam hetik. Biasanya demam yang menyerang organ-organ vital seperti jantung, ginjal, itu hetik. Nah, demam ini yang kedua inilah yang membutuhkan analisa sehingga kita bisa mengetahui apa sebabnya. Kalau demam simptomatik, solusinya itu adalah dengan memberikan cukup balancing, ya. Misalkan orang terjadi pembengkakan, kemudian tubuhnya demam, cukup balancing. Berikan dia herba atau menurunkan air, atau suruh mandi keramas, atau berikan herba-herba diuretik, misalkan teh pegagan, kopi ragik, insya Allah akan segera membaik. Tapi kalau demam yang kedua ini membutuhkan analisa.
di mana letak masalahnya. Ya, misalkan demam karena infiltrasi virus demam berdarah dengue, maka kita harus ketahui betul dan pastikan bahwa sebabnya adalah virus, kemudian kita terapi dengan herba antivirus. Kita buang sebabnya dulu, baru kemudian nanti akan kita stabilkan apa itu namanya pengaruhnya. Nah, catatannya di sini Fatimah, ada kalanya demam ini ketika dibuang sebabnya, dia tidak langsung segera selesai. Tipes misalkan. Bisa jadi masih menimbulkan demam di kemudian hari. Nah, ini tidak berarti bahwa penyakitnya kambuh, tidak. Gitu kan. Maka kemudian hendaklah kita itu bersabar menunggu. Ya, jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ketika membahas fikih bayi, perkembangan bayi itu ya, beliau menjelaskan bahwa fase perubahan tubuh itu adalah setiap 7 hari. Ya. Mau mati ya perubahannya 7 hari. Sampai buruk kayak meninggal. Mau sehat juga 7 hari. Kuat sampai sehat. Dengan kata lain apa? Ada kalanya penyakit demam ini sebabnya sudah kita hilangkan, tetapi pengaruhnya belum selesai. Ya, itu namanya demam atau penyakit kondiktif namanya ya. Ya, dengan begitu apa? Kita harus pahami. Berarti rangkaian proses terapi demam ini belum selesai. Jangan kemudian baru minum 1 kali minum, 2 kali minum, minta dan selesai. Itu saya sering dijabri oleh ibu-ibu itu ya, diwabri oleh ibu-ibu itu karena ketidaksabarannya atas penyakit demam yang menimpa anak-anaknya. Itu adalah jenis-jenis demam. Nah, sehingga dengan demam yang kedua ini adalah kemudian terapinya membuangnya, ya sebabnya itu tadi. Nah, caranya dengan apa? Caranya adalah dengan mencari lawannya. Ketika kita tahu itu adalah virus, cari atau berikan herba-herba antivirus. Apa itu? Misalkan adalah SJ2, embun pagi, atau IMS, ya, atau habatus sauda. Ya, itu adalah herba antivirus. Ketika kita ketahui bahwa sebabnya adalah bakteri, maka kita harus berikan antibiotik. Apa itu? Oncinium, madu, antirak. Ya, itu adalah teh pegagan, herba-herba yang memiliki kandungan antibiotik untuk melawan bakteri. Atau cacing misalkan, kita berikan ya Oncinium atau habatus sauda. Baru kemudian kita sinergikan dengan balancing yang akan menghilangkan pengaruhnya itu demam itu sendiri. Yaitu apa? Herba-herba diuretik. Ya, misalkan itu ya teh pegagan. Nah, dengan begitu contohnya, misalkan antum menghadapi penyakit demam berdarah, maka solusinya adalah berikan herba antivirus, yang kedua berikan herba penurun demam, dan yang ketiga adalah berikan lawan pencegah daripada efek yang ditimbulkan oleh penyakit ini, yaitu kebocoran sel darah trombosit atau sel darah merah. Dengan begitu rumusannya jelas. Terapi demam berdarah itu adalah spirulina yang antivirus dan mencegah kebocoran trombosit. Yang kedua adalah kopi radik misalkan, atau teh pegagan misalkan, atau IMS misalkan, ya, atau embun pagi misalkan yang dia antivirus sekaligus penurun demam. Ya. Begitu cara merumuskannya. Yang ketiga yang kemudian patut kita catatkan dalam manajemen demam ini adalah di saat demam itu sebelum selesai pulih, janganlah mengambil makanan-makanan yang malah akan merusak tubuh. Inilah yang sedang melaksanakan proses pemulihan. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, menguatkan yang dilarang ini ya, menguatkan sifat penyakit itu. Jadi misalkan tipes, larangannya adalah makan pedas dan kecut, ya jangan dilakukan itu. Yang kedua, makan makanan atau minum minuman yang justru kontraindikasi kepada pemulihannya. Misalkan sedang membutuhkan herba dingin, malah diberikan herba-herba panas. Itu jelas kemudian akan memperparah keadaan. Oleh karena itulah ketika Ali bin Abi Thalib sedang hampir sembuh dengan sakit mata, datang kepada Rasulullah, ingin makan kurma, dicegah. Jangan makan kurma, tapi makanlah pisang. Mengapa? Karena kurma itu panas, yang akan sangat berlawan dengan penyakit mata yang baru sembuh. Padahal tubuh itu butuh istirahat ketika sembuh dari penyakit mata itu.
pun sama dengan demam. Demam ufniyah ini yang karena infiltrasi materi tertentu, materi asing yang masuk ke dalam tubuh itu, ketika kita hilangkan, dia belum selesai efeknya. Jadi harus selaras, ya, harus selaras. Jadi harus tahu betul apa-apa saja yang diperbolehkan untuk dikonsumsi yang tidak bertentangan dengan sifat atau sebabnya daripada penyebab demam itu sendiri. Yang terakhir, tentang demam-demam simptomatik ini, bukan simptomatik, asiomatik ini adalah bahwa banyak hal-hal yang ketika kita bisa rasakan sedang terjadi menyerang demam, ya, yang itu bukan ada infiltrasi, maka seyogyanya kita bisa senantiasa mengamalkan sesuatu yang sifatnya dingin, bisa dengan keramas, misalkan kita habis hubungan suami istri keramas, yang kedua habis olahraga itu bisa mandi gitu kan. Nah, ini akan sangat bermanfaat. Justru para pakar itu mengatakan kalau ada orang berbadan sehat, segar, dia mengalami demam tapi tidak ada pembengkakan, dia mandi, itu percuma. Karena sebetulnya apa? Sebetulnya pembengkakan itu yang sebetulnya lebih membutuhkan air. Nah, jadi dengan sifat-sifat dingin. Atau aplikasi yang kedua adalah aplikasi dingin ini, bilmak ini dengan air itu bisa keramas, bisa kemudian diminum. Jadi minumlah air. Bisa air zam-zam atau air secara umum. Ya, yang terbaik memang zam-zam. Kalau nggak ada air secara umum gitu kan. Yang ketiga bisa menggunakan bahan makanan yang memiliki sifat diuretik atau kandungan-kandungan air, bimbing, asam jawa, ya misalkan itu ya, yang sifatnya sejuk-sejuk di semangka, ya melon itu boleh, yang sifat sejuk di dalam badan. Nah, dan yang terakhir ya adalah menggunakan herba-herba sudah kita ketahui khasiatnya memang menurunkan demam, baik demam asiomatik tadi maupun demam ufniyah, demam karena gangguan materi-materi perusak tadi, kopi radik misalkan ya, embun pagi, antirak dan lain sebagainya. Dengan demikian kita akan ketahui pasti betul, kita kawal betul tentang progresnya sampai berapa lama demam ini akan bisa hilang. Biasanya 3-7 hari insya Allah, sehingga nggak perlu panik, sabar, ya istighfar banyak, insya Allah dengan begitu penyakitnya hilang, kita juga mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Ta'ala. Itu saja sekitar manajemen terapi demam, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.